Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kita kembali belajar pada mata kuliah Mekanika Fluida. Dan hari ini kita sudah sampai ke pertemuan yang ke-10. Pada hari ini kita masih meneruskan pada materi tentang fluida statis, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang aliran dan losses. Loss itu adalah kerugian yang disebabkan oleh aliran yang mengalir pada suatu fluida. Nah, baiklah mahasiswa, kita mulai materi kita tentang aliran dan loss. Capaian pembelajaran pada pertemuan kita hari ini agar mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara aliran-aliran fluida. Ini ada kesalahan ketik ya. Yang kedua adalah mahasiswa agar mampu menjelaskan karakteristik aliran fluida pada suatu pipa. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan kerugian atau rugi-rugi tenaga yang diakibatkan oleh suatu aliran pada suatu fluida. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu menghitung rugi-rugi aliran atau kerugian yang disebabkan oleh aliran pada suatu fluida tersebut. Para mahasiswa, ini adalah gambar pipa-pipa yang ada di suatu engine. Ini di mesin mobil ya. Ini adalah pipa pada saluran AC. Ini adalah pada saluran buang. Ini aliran buang, ini AC juga. Nah, seringkali kita sebagai orang di bidang otomotif itu melihat bahwa yang namanya mesin itu banyak pipa-pipa yang kecil-kecil, banyak belokan-belokan pipa. Tentu sebagai orang yang tiap kali akan terjun pada bidang otomotif, kita harus mengetahui jenis-jenis aliran dan mengetahui kerugian pada aliran tersebut, khususnya pada aliran-aliran pada suatu engine. Ya, harapannya seperti itu. Baiklah mahasiswa, kita mulai. Kita awali dengan suatu pipa, pengertian pipa. Pipa itu adalah suatu saluran yang tertutup yang biasanya berpenampang lingkar. Ada sih pipa yang tidak melingkar, tapi biasanya melingkar ya. Yang biasanya digunakan untuk mengalirkan fluida, baik itu fluida cair maupun fluida gas. Kalau di engine kan banyak yang gas juga kan, dengan tampang dan aliran yang penuh. Jadi semua pipa itu terisi fluida penuh. Kemudian apabila zat cair atau fluida gas yang ada di pipa itu tidak penuh, maka aliran tersebut termasuk jenis aliran terbuka. Nah, kita pertama akan melihat bahwa apakah itu saluran terbuka atau tertutup, kemudian jenis-jenis alirannya itu apa. Maka kita akan belajar tentang aliran dan loss. Nah, pengertian dari kehilangan tenaga atau loss adalah fluida yang mengalir melalui pipa yang ada tadi. Tadi saya sampaikan bahwa bisa saja berupa zat cair, bisa juga dalam bentuk gas, karena di engine juga gas. Salah satunya adalah gas buang. Itu kan melalui aliran juga. Nah, itu bukan cair tapi gas. Yang kedua, jenis aliran yang terjadi itu ada dua, yaitu laminer dan turbulen, dan yang
ketiga sebenarnya, dan atau di antara dua-duanya, yaitu laminer dan turbulen. Nah, jenis-jenis aliran ini pasti akan memengaruhi kerugian aliran, pasti akan memengaruhi yang namanya tenaga. Nah, apa yang disebut laminer, bagaimana karakteristiknya, apa pengertian turbulen, dan apa karakteristiknya, nanti akan kita pelajari di sini. Selanjutnya, aliran zat cair yang real yang melalui pipa itu pasti disertai kehilangan tenaga atau loss dengan segala arah dan aliran. Artinya semakin pipa itu semakin panjang, tentu akan menghasilkan kerugian aliran yang semakin besar. Atau pipa itu banyak belok-belokannya atau elbow, yang disebut dengan elbow, itu maka juga akan menghasilkan banyak kerugian. Nah, itu kan logikanya seperti itu di materi ini. Nah, yang pertama kita akan mengetahui jenis aliran dulu. Tadi saya sampaikan bahwa yang namanya jenis aliran itu ada dua, yaitu yang namanya laminer dan yang kedua adalah turbulen, atau kedua-duanya, atau diantaranya, di antara turbulen dan laminer, ya. Nah, rumusnya untuk mengetahuinya adalah RE sama dengan kecepatan aliran kali diameter pipa dibagi dengan kekentalan kinematik. Dari rumus ini para mahasiswa dapat saya sampaikan bahwa yang namanya salah satu aspek yang mempengaruhi aliran itu adalah V kecil, ya, atau kekentalan. Suatu fluida, khususnya cair, semakin dia semakin kental, ini semakin besar, maka RE-nya semakin kecil. Nah, RE itu yang memengaruhi jenis dari aliran. Jadi, salah satu yang mempengaruhi jenis aliran adalah kekentalan kinematik. Satuannya adalah meter kuadrat per detik. Ya. Kemudian yang lain yang mempengaruhi adalah diameter pipa. Diameter pipa tentu sangat berpengaruh kepada jenis aliran dan tenaga yang dihasilkan dari aliran itu. Diameter, satuannya adalah meter. Dan yang ketiga adalah kecepatan aliran. Kecepatan aliran juga sangat memengaruhi jenis aliran dan sangat memengaruhi tenaga yang dihasilkan dari aliran tersebut. Nah, apabila RE-nya atau Reynolds number atau angka Reynolds itu harganya kurang dari 2000, maka jenis aliran itu disebut aliran laminer, gitu ya. Kalau angka Reynolds-nya atau Reynolds number-nya itu lebih dari 4000, maka jenis alirannya itu adalah aliran turbulen. Ketika angkanya di antara 2000 sampai 4000, maka alirannya itu adalah transisi. Gitu saja pengertian. Jadi number Reynolds atau angka Reynolds menentukan jenis aliran dari fluida, baik itu fluida cair maupun fluida gas. Ya, ada 3, yaitu laminer, transisi, dan turbulen. Patokan pertama Anda harus ingat, harus hafal adalah jenis aliran itu sendiri, yaitu ada 3 jenis. Nah, saya gambarkan begini. Ini adalah pengertian dari pengertian laminer, aliran laminer. Ini ibarat pipa, gitu ya. Pipa yang diisi oleh fluida. Tentu ini bulatannya tidak bagus, ya. Ini pasti bulat, ya. Nah, ini ibarat saya garis, garis
itu lempeng, lurus, konstan ya. Itu jenis alirannya adalah aliran laminar. Apa itu aliran laminar? Number Reynolds-nya kurang dari 2000. Dia lempeng, lurus, stagnan. Kecepatannya rendah. Ibarat ini tadi saya kasih pewarna misalnya. Ini untuk coba jenis aliran itu menggunakan warna. Warna apapun masuk dalam suatu air, kemudian mengalir aliran itu apabila tidak tercampur dengan air yang ada di sekelilingnya, maka itu adalah kecepatan aliran itu adalah rendah, dan itu jenis dari laminar. Ini sama sebenarnya antara ini dan ini. Ini saya Indonesiakan daripada Anda berpikir gitu ya. Yang ketiga, pewarna tidak bercampur dengan air. Yang keempat adalah partikel fluida bergerak dalam garis lurus gitu ya. Lurus. Yang kelima, analisis matematiknya sederhana. Perhitungannya sederhana. Dan yang keenam, jarang dipraktekkan di sistem air karena stagnan, terus jarang terjadi, khususnya pada aliran-aliran fluida air, karena jarang kemungkinan kecepatannya itu stagnan, pasti kecepatan itu naik turun kan. Nah, kalau diibaratkan ini laminar kan, ini adalah alat uji untuk mengetahui tadi pewarna tadi. Ini misalnya warna, kemudian disemprotkan lurus, ini stagnan. Ini adalah laminar. Sama Q sama dengan VA. Q itu adalah debit, ya, debit fluida, yaitu V kali A. V-nya adalah kecepatan, A adalah luas permukaan. Baik, selanjutnya. Nah, kalau dipraktekkan gitu. Nah, lempeng terus kan. Ini adalah jenisnya, alirannya adalah aliran laminar. Dia kecil velocity-nya. Oke. Sekarang adalah aliran transisi. Apabila Reynolds number-nya antara 2000 sampai 4000. Misalnya 2500, 3000, 3500, 3600, 3900. Ini termasuk jenis aliran adalah transisi. Transisi itu antara laminar dan turbulen. Yang kedua, kecepatannya sedang. Yang ketiga, aliran berwarna bergelombang dalam campuran air sedikit. Artinya ini ada kemungkinan ya tidak stagnan, ada perubahan kecepatan tapi sesaat, tidak terus berubah. Dan juga dia tidak stagnan, bisa bertambah kecepatannya tapi kala waktu, artinya tidak sesering mungkin. Nah, ini adalah kalau digambarkan seperti ini. Nah, kalau dari sini, dari ini sampai di sini, nah, kan bergelombang. Lah, bergelombang inilah ada perubahan velocity atau perubahan dari number Reynolds, sehingga jenisnya ini menjadi aliran transisi. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah aliran turbulen. Apa itu? Apabila RE-nya atau number Reynolds-nya itu lebih dari 4000. Aliran ini adalah kecepatannya tinggi atau high velocity. Kemudian dye mixed rapidly and completely, atau pewarna bercampur dengan cepat dan sempurna. Apabila digambarkan tadi, dicoba dengan pewarna cepat bercampur dengan air dengan sempurna. Yang keempat adalah jalur partikel sama sekali tidak teratur, ya kan? Tidak teratur, bergelombang-gelombang.
Yang kelima, gerakan rata-rata searah arus, arahnya ke sini. Yang ketujuh, perubahan atau fluktuasi sangat sulit untuk diubah, harus menggunakan laser. Yang kedelapan, analisis matematis sangat sulit. Yang kesembilan adalah kebanyakan tipe common flow. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, bergelombang kan? Bergelombang-gelombang. Nah, bergelombang-gelombang. Nah, jenis aliran ini namanya sekali lagi adalah jenis turbulen. Nah, jenis turbulen ini karena kecepatannya tinggi, maka akan menghasilkan tenaga yang tinggi juga. Oleh karena dia menghasilkan tenaga yang tinggi, maka dibutuhkan struktur dari pipa itu kuat. Misalnya sambungan-sambungan dalam elbow itu kuat. Harus kuat karena velocity-nya tinggi, tenaga yang dihasilkannya pun juga tinggi. Ya, bergelombang-gelombang. Dan kalau misalnya ini tapi jarang terjadi pada engine. Misalnya terjadi pada pipa pompa air di rumah kita. Ini kan Anda pernah yang namanya pompa itu bergerak atau bergetar itu kan, pipanya bergetar itu. Nah, itulah yang namanya turbulen aliran. Kenapa bergetar? Karena dia sangat tinggi velocity-nya, maka akibat dari besarnya velocity ini akan menghasilkan namanya pukulan aliran atau hammer. Nah, ini yang bisa mengakibatkan patahnya aliran atau patahnya pipa. Maka tadi sekali lagi dibutuhkan struktur dari pipa yang kuat. Oke, kita lanjut. Nah, satu contoh soal ini untuk mengetahui jenis atau tipe aliran. Air mengalir melalui pipa berdiameter 150 dan kecepatannya sekian, kekentalan kinematik sekian. Selidiki tipe aliran. Rumusnya tadi ini kan, RE V besar kali D dibagi kekentalan kinematis. Ini rumusnya. Kita masukkan 5 kali 5 150. Ini kan milimeter tadi kan. Nah, maka harus dijadikan meter. Jadi 10 pangkat min 4. Kekentalannya adalah 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 825. Karena kurang dari 2000, maka jenis alirannya adalah laminar. Gitu ya, laminar. Lalu panjang. Nah, alirannya aliran laminar. Baik, saya lanjut. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang loss atau kehilangan tenaga yang diakibatkan oleh suatu aliran. Pada suatu aliran, pada laminar, kehilangan tenaga terutama disebabkan oleh adanya kekentalan fluida dan tidak dipengaruhi oleh bidang batas atau kekasaran dinding. Tadi saya mengatakan bahwa salah satu yang mengaruhi jenis aliran adalah kekentalan atau kekentalan kinematik. Maka di mesin, di engine itu kekentalan namanya oli itu sangat diperhatikan karena apabila sangat kental itu biasanya untuk RPM atau mesin-mesin yang RPM-nya tinggi itu dibutuhkan kekentalan yang lebih tinggi karena kekentalannya tinggi. Kalau misalnya mesinnya RPM rendah dengan kekentalan tinggi, justru akan menghasilkan loss, akan menghasilkan kerugian energi. Nah, biasanya kalau aliran laminar, tadi laminar, aliran itu adalah aliran yang velocity-nya rendah. Biasanya kerugian-kerugian pada aliran laminar itu disebabkan oleh kekentalan fluida atau V kecil.
jarang terjadi, diakibatkan oleh yang namanya kekasaran permukaan dinding, permukaan pipa. Pipa semakin halus, tentu kerugiannya semakin kecil. Pipa semakin kasar, tentu kerugian aliran semakin besar. Dan karena laminer itu velocity-nya rendah, biasanya disebabkan oleh kerugian itu disebabkan oleh kekentalan fluida. Rumusnya ini, rumus loss atau kehilangan tenaga pada aliran laminer. HF sama dengan 32 V kecil V kali L GD kuadrat. Ini adalah laminer. Oke, kita lanjut. Ini adalah kehilangan tenaga pada aliran turbulen. Berbeda rumusnya. HF sama dengan F L V kuadrat per D kali 2G. Nah, tentu untuk mengetahui berapa kehilangan energi atau loss dari suatu aliran, maka yang pertama, langkah pertama harus mengetahui jenis aliran itu atau tipe aliran itu. Karena tipe aliran yang berbeda, rumusnya berbeda kan? Apakah itu laminar, apakah turbulen? Kalau misalnya jenis alirannya itu adalah turbulen, maka menggunakan rumus ini. Sebaliknya kalau laminer menggunakan rumus ini, ya. Maka sekali lagi, langkah pertama untuk menghitung loss atau kehilangan tenaga aliran harus mengetahui jenis atau tipe aliran itu sendiri. F ini adalah koefisien gesek. Koefisien gesek itu dipengaruhi oleh material yang digunakan atau pipa, kekasaran pipa. Koefisien semakin kasar, semakin jelek, itu koefisiennya semakin besar. Makanya mobil-mobil yang bagus itu diawali oleh material-material yang bagus. Kenapa? Karena material yang bagus akan menghasilkan koefisien gesek yang kecil. Paham ya? Oke, lanjut. Ini adalah koefisien gesek jenis laminer. Koefisien gesek jenis laminar rumusnya ini F sama dengan 64 per RE. Sementara koefisien gesek pada jenis turbulen F sama dengan 0,316 per RE pangkat 0,25. Hanya rumus saja. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah untuk pipa yang kasar. Ini adalah beberapa nilai kekasaran pipa. Dapat dilihat pada tabel ini. Tentu yang paling halus itu adalah kaca atau keramik. Sama dengan keramik. Kaca sama dengan keramik. Apakah ada, Pak? Ada. Di Jerman itu sekarang sudah ada yang namanya mesin itu bermaterial keramik. Jadi sangat halus. Efisiensi gesekannya kecil, tapi mahal. Ya. Keramik. Yang paling kasar tentu baja dikeling kasar, pasangan batu kasar ya, batu cor itu ya kasar. Nah, besi tuang, besi dilapisi aspal sekian, kaca sekian. Ini hanya untuk informasi saja. Ini adalah untuk menghitung grafik Moody untuk mengetahui tingkat kekasaran saja. Nah, untuk mengetahui daripada kita menghitung rumus ini, rumus yang agak panjang dan ruwet ini, kan rumusnya ini untuk mengetahui F kan itu, atau tingkat kekasaran.
efisiensi gesek, ada tipe lain untuk mengetahui koefisien gesek dengan menggunakan grafik Moody. Ini namanya grafik Moody. Yang tipe ini, yang dari garis ini ya, garis ini adalah jenis aliran laminer. Yang ini adalah transisi. Ini transisi ya, ini transisi. Ini laminer. Dan ini yang banyak ini kritik ini. Ini adalah critical zona, atau critical itu adalah turbulent. Istilah buku ini mengatakan critical zona atau transition zona atau laminar flow. Sama saja, ini adalah laminar, ini adalah turbulent, ini adalah transisi. Ketika kita mengetahui jenis aliran, apakah laminar, apakah transisi, apakah turbulent, tentu kita sebelumnya sudah mengetahui yang namanya angka Reynolds kan? Nah, angka Reynolds-nya ini. Misalnya ini, angka Reynolds-nya katakanlah ini. Nah, berapa koefisien geseknya? Anda tarik di sini, kan di sini kan? Nah, di sini. Maka angkanya antara sekitar di sini. Tarik secara sumbu X ya. Sumbu Y. Nah, ini X. Nah, 3. Misalnya 3000 kan? Nah, maka koefisien geseknya adalah 0,015. Ini cara lain untuk mengetahui koefisien gesek daripada kita menghitung dengan menggunakan rumus ini. Hasilnya akan sama. Sekali lagi, daripada kita menghitung dengan rumus yang ruwet, maka kita membaca grafik Moody namanya. Oke? Kita lanjut ya. Nah, oke. Nah, para mahasiswa, sebelum kita mengakhiri pada pertemuan kita yang ke-10 ini, saya akan memberikan kuis kepada Anda. Yang pertama ini soalnya, dan yang kedua adalah ini. Ini sudah diketahui jenis alirannya. Ini adalah jenis aliran laminer. Ya, maka menggunakan loss tipe laminer. Dan yang kedua, jenisnya adalah jenis turbulent, maka Anda akan menggunakan rumus loss jenis turbulent untuk mengetahui hitung kehilangan tenaga atau loss. Yang kedua yang ditanyakan adalah hitung kehilangan tenaga di sepanjang pipa pada jenis turbulent dan laminar, yang nomor 1, yang kedua adalah turbulent. Begitu mahasiswa, panjang materi kita sebenarnya, tapi tidak mungkin saya selesaikan pada pertemuan hari ini saja. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.